Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, selamat sore dan selamat datang kembali pada pembelajaran di SKB Kulon Progo, program kesetaraan paket C. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri. Saya ini orang baru pengganti dari Bapak Eko Juwito SPD, yang waktu itu beliau mengampu mapel pendidikan agama Islam. Karena kesibukan beliau ya di tempat beliau bekerja, sehingga mapel PA ini digantikan oleh saya. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita telah ketahui bersama sehingga jarak ya tatap muka antar guru dan peserta didik ini agak sulit, sehingga diperlukan satu jaringan internet. Padahal tidak bisa internet itu pembelajaran itu bisa maksimal ya kita dapatkan. Akan tetapi ya daripada tidak sama sekali kita memulai pembelajaran, maka solusi yang paling bagus ya adalah dengan jaringan ini, dengan pembelajaran secara online. Nah, insya Allah kita akan bersama-sama ya berada di kelas 12 ya, satu semester mendatang pada program kesetaraan paket C di SKB Kulon Progo. Bersama saya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada awal pertemuan ini mari kita membuka dulu relung pemikiran kita bahwa pada dasarnya manusia ini tidak mengetahui apa-apa ya. Pada saat kita lahir jebret ya dari perut ibunda kita masing-masing, apakah kita mengetahui apa-apa? Tentu tidak. Kita tidak tahu apa-apa. Yang kita tahu hanya nangis ya. Nah, kalau nangis tahu, kalau tidak nangis malah bahaya nanti. Nah, tapi pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Setelah semakin kita dewasa, maka semakin kita tahu. Dari mana kita tahu? Ya dari diberitahu. Siapa yang memberitahu? Ya orang yang di sekitar kita. Oleh karena itu pada dasarnya manusia itu tidak tahu apa-apa sebenarnya. Maka bagaimana kita bisa bersifat sombong di depan orang, sementara aslinya kita itu tidak tahu apa-apa. Nah, kalau dalam Al-Quran ya Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan manusia dari perut ibu mereka dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Siapa yang lahir tahu-tahu mengetahui nama ibunya ini atau langsung bisa bicara? Ada enggak? Ada, tapi terbatas ya, beberapa manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi pada umumnya manusia tidak tahu apa-apa ya. Nah, itu baik zahir, nampak ataupun gaib, manusia tidak tahu. Yang zahir saja, kalau manusia tidak diberitahu, itu tidak akan mengerti apa-apa. Apalagi yang gaib, yang tak nampak. Ya. Yang tak nampak, yang gaib, yang enggak kelihatan oleh mata, itu tidak tahu. Nah, itulah manusia. Nah, oleh karena itu, ketidaktahuan manusia itu, ya kebodohan manusia itu, mereka atau kita semuanya otomatis membutuhkan petunjuk. Petunjuk untuk apa? Ya, untuk meniti kehidupan kita, mencapai tujuan hidup kita.
Ini perlu petunjuk, karena pada dasarnya tadi manusia tidak tahu. Nah, di dalam kehidupan secara global kita membutuhkan petunjuk. Ya. Nah, agama Islam lah petunjuk hidup kita ini. Seandainya tidak ada agama Islam, maka ya tidak ada petunjuk. Hidup kita akan ya tidak tahu, gelap, gitu. Karena adanya agama Islam inilah hidup kita jadi terang, ada petunjuk, terarah dan jelas ya. Arah kita mau kemana ini jelas. Nah, bagaimana hubungan antara agama dan hidup ini? Nah, yang pertama kita kasih pilihan, apakah agama dan hidup itu saling bertabrakan atau tidak? Ya. Apakah agama dan hidup itu saling bertabrakan atau tidak? Ya. Atau agama dan hidup itu saling menjauh? Nah, ini coba kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, apakah agama dan hidup ini saling bertabrakan? Atau agama dan hidup itu justru saling berjauhan? Nah, kalau kita lihat realita di lapangan di sekeliling kita, kadang-kadang orang membenturkan agama. Ya, ketika di tempat tertentu agama suruh meninggalkan, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Agama ini selalu bersamaan dengan kita dalam hidup kita. Nah, ini agama ini adalah sejajar dengan hidup kita. Artinya apa? Kita membutuhkan agama. Ya, kita mau kemana ya agama selalu ya bersama, karena kita membutuhkan petunjuk di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, ya kita selalu membutuhkan petunjuk karena agama itu mencakup keseluruhan. Ya, baik ketika di keluarga, baik ketika di pendidikan, baik di lingkungan politik, ekonomi dan seterusnya, agama selalu hadir di situ. Ya, kalau agama tidak hadir di situ, maka tidak ada pengawasan. Ya, pada dasarnya tadi manusia itu tidak tahu, sehingga kalau manusia itu tidak tahu tadi, kalau tidak ada petunjuknya, maka kita tidak akan punya arah. Ya. Boleh jadi apa yang kita lakukan itu salah, ya. Meskipun menurut kita benar atau menurut orang lain benar, ya, padahal sebenarnya salah misalkan. Nah, maka yang membenarkan siapa? Ya agama itu. Nah, itulah pentingnya ilmu agama. Nah, jadi agama Islam ini semacam rambu-rambu, ya, yang menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, agama Islam menunjukkan ini loh jalan kebaikan itu di sini, lewat sini. Nah, inilah agama. Nah, ini keburukan jangan dilewati atau jangan dilakukan. Nah, ini kalau kita tidak tahu ilmu agama Islam, bagaimana kita tahu mana kebaikan, mana keburukan? Nah, oleh karena itu pentingnya kita belajar ilmu agama Islam adalah kita nanti tahu mana yang baik untuk diri kita, ya secara khusus ataupun untuk keluarga, untuk orang lain. Mana keburukan yang harus dihindari, ya. Dari mana itu? Dari belajarnya dari agama. Karena pada dasarnya manusia itu tidak tahu, sehingga kita butuh ilmu agama untuk meniti, untuk menunjukkan kita dalam kehidupan kita. Nah, pentingnya ilmu agama Islam itu, nah, jika tanpa agama, nah ini tujuan hidup hanyalah tidak jelas dan fana saja. Ini kalau tanpa agama. Coba orang yang tidak punya agama misalkan, ya, hidup kita nggak jelas atau hanya singkat saja, ya di dunia ini saja kan fana. Ya, orang hanya mengejar misalkan kekayaan semata. Kekayaan itu fana. Boleh jadi sekarang punya kekayaan yang melimpah, besok boleh jadi besok langsung hilang. Seperti siapa? Korun misalkan. Langsung amblas ya. Itu fana saja. Ya. Nah, kemudian tanpa agama hidup jadi kacau. Kacau karena apa? Tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang buruk. Sehingga orang melakukan dianggapnya baik padahal itu buruk. Sehingga bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain. Nah, begitu pula kalau tanpa agama tidak ada ketenangan di dalam hidup, ya. Selalu gerusah-gerusuh, dia selalu menginginkan itu tanpa ada pengawasan. Ya. Hidup tidak tenang, ya. Hidup tidak akan tenang, selalu mengejar duniawi tanpa melihat
kanan kiri, kebaikan atau keburukan, pokoknya apa yang saya ingin harus didapatkan meskipun menzalimi orang. Ini kan artinya tanpa ilmu agama. Sedangkan kalau kita dengan memiliki atau berlandaskan agama, ya, maka insya Allah tujuan hidup ini jelas dan abadi. Karena apa? Karena kita tahu dengan ilmu agama itu bahwa ternyata hidup di dunia ini hanya sementara dan kita akan hidup yang abadi selama-lamanya di mana di akhirat kelak. Itu tujuan kita jelas kemana. Jadi kita hidup dunia ini jelas. Kita sudah yakin betul bahwa hidup kita adalah untuk akhirat. Meskipun tidak boleh juga meninggalkan dunia, karena dunia adalah wasilah, adalah perantara kita untuk melalui menuju kepada apa? Kepada akhirat. Nah, ini jelas ya kemana kita dan kehidupan ini adalah untuk beribadah. Ini jelas ya tujuan kita untuk beribadah, untuk menuju ke akhirat sana. Ya. Kemudian dengan ilmu agama Islam, jalan jadi teratur. Ya, karena lingkupnya luas agama Islam itu. Dari aspek apapun ya ada aturan di dalam agama Islam itu. Jadi jalannya teratur. Bayangkan kalau tidak ada keteraturan ya, itu akan tabrakan ya. Misalkan saja ketika kita di kelas ya, tidak ada jadwalnya, kemudian gurunya tidak jelas siapa, ya akan tabrakan. Gurunya yang mengajar A ternyata mengajar mapel A ternyata karena tidak ada jadwal akhirnya tabrakan dengan mapel B. Itu tidak jelas, tidak ada aturan ya. Begitu juga manajemennya tidak ada, maka akan tabrakan dan tidak teratur. Nah, inilah agama Islam sebagai solusi keteraturan hidup kita. Maka barang siapa yang betul-betul mengikuti agama Islam ini, maka insya Allah hidupnya jadi teratur. Nah, kemudian dengan agama Islam ini kebahagiaan dan ketenangan hidup kita juga akan tercapai insya Allah. Ya, orang yang beriman betul ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, hidupnya akan tenang. Meskipun kena musibah, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin betul Allah lah yang memberi musibah dan Allah yang mengangkatmu musibah. Begitu juga ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah lah yang memberi kenikmatan itu, maka dia bersyukur. Ya, baik banyak ataupun sedikit maka kita bersyukur ya, karena tenang hidup kita bersyukur, tidak justru mendapatkan nikmat malah sombong. Nah, ini tidak begitu. Maka insya Allah dengan agama Islam kebahagiaan dan ketenangan hidup ini akan tercapai. Nah, ilmu agama Islam ini mengatur semuanya, baik hubungan dengan Allah atau dengan Sang Pencipta, Sang Khalik ya. Agama Islam juga mengatur hubungan dengan manusia. Agama Islam juga mengatur hubungannya dengan alam, binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan benda-benda yang dianggap kita mati. Itu semuanya diatur di dalam agama Islam. Kemudian hubungannya dengan tata cara hidup, bagaimana supaya sukses, supaya bahagia, ini ada dalam teorinya dalam Islam. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kemudian dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, maka ini kita akan bisa menggapainya dengan ilmu agama Islam ini. Oleh karena itu, tetap yakin dan dalam hati, dalam relung kita bahwa kita dalam hidup kita itu membutuhkan agama Islam sebagai jalan petunjuk supaya tercapai ketenangan hidup kita dan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia dan di akhirat. Nah,